Udin bertanya dengan saya, Guru Zakaruddin Samarinda, kenapa di sini sapi itu maka beliuran? Dapat jawab, ternyata sapi kada bisa beluga. Karena bisa beluga di sini kada beliuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Abdul Latif dari Provinsi Jambi, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Faqihatus Sholihah, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Rusli Kurnain beserta Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Effendi LC, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Suhaidi dan guru-guru yang lain yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu dan yang sama-sama kita muliakan dan terima kasih kepada keluarga besar tuan rumah Bapak Haji Zainal Sindu. Terima kasih atas kesediaannya yang mengundang kita seluruhnya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengasih amalan agar kita mudah menuju jalan ke surga. Kata Imam Syafi'i, amalan masuk surga itu antara lain ada 4 macam. Imam Syafi'i tidak diragukan. Beliau ini umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan maknanya. Beliau umur 10 tahun hafal hadis Al-Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Beliau Imam Syafi'i tidak ada yang didengar kecuali hafal. Beliau Imam Syafi'i malam dibagi 3. Sepertiga malam hadis memaham ilmu, sepertiga malam hadis beramal, sepertiga malam hadis lain-lainnya. Kalau bulan Ramadan tidak kurang menghatamkan Al-Quran 30 kali, malam sekali, siang sekali, dan itu khatam dalam sembahyang sunnah. Kita jadi harapan alangkah tarawih imam membawa 1 juz saja, malam itu tahan pindah masjid. Ada bakal berbulik juga tarawih kalau sampai khatam, dijamin makmumnya bulik bertahan. Paling tinggal tahun lagi, karena sidi mengikuti kunci masjid, karena tidak sidi bulik pada luar. Imam Syafi'i ini kurangnya luar biasa, umur kada Tuhan cuma sekitar 54 tahun. Kita kada cerdas, kita ini jangankan memaham ilmu, teka-teki saja
kurang cerdas. Belum pas di pemangkit di samping pondok pesantren Ibnu Amin ada guru pemangkit yang tertuha masuk ke kamar saya. Sidin bertanya, ya Sidin guru hitung kartu, kalau ayam itu umur seminggu ayam apa? Ya Pak, ayam guru alam sini katanya ayam mati. Kenapa? Karena umur ayam seminggu. Jadi setelah seminggu ya mati. Misalnya itu Tuhan. Kata cerdas kita. Guru Udin bertanya dengan saya, Guru Zakaruddin Samarinda, kenapa di sini sapi itu maka beliuran? Ada dapat jawab. Ternyata sapi kada bisa beluga. Karena bisa beluga di sini kada beliuran. Kita ini kada cerdas. Imam Syafi'i itu kalau bertangguh hitungan menit aja kelihatan sebagian Al-Quran. Apa di sini? Amalan menuju surga pertama, kerjakan setiap kebaikan di mana ada kesempatan. Kenapa? Sebab karena kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, kata man ridha fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhanya itu ada di salah satu taat kita kepada Allah. Bisa saja kumpulnya kita di malam ini menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, di situ ada dua riwayat. Yang satu riwayatnya adalah seorang wanita yang macal. Dalam satu riwayat laki-laki yang macal. Berjalan keluar ternyata kehausan. Kemudian masuk ke dalam sumur minum di situ. Sekali naik melihat ada anjing kehausan. Dalam hadis disebutkan anjing itu memakan serangga tanah. Begitu hausnya. Akhirnya ini orang yang nakal tadi kesian melihat itu anjing. Lalu turun pulang ke dalam pulang. Dalam satu riwayat perempuan ini mengambil selendangnya, dicipuknya banyu, diminumkannya anjing. Begitu diminumkan anjing, dosanya diampuni Allah, berubah menjadi orang baik. Fasyakarallah, Allah berterima kasih. Itu baru minum anjing. Apalagi menginumi tamu sebanyak ini. Tuan guru pulang diminumi. Nah, ini luar biasa. Maka itu kata Nabi, man at'ama abahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alanna. Siapapun orangnya yang pernah menjamu saudaranya seagama, menjamu saudaranya orang muslim sesuai dengan seleranya, maka Allah haramkan atasnya api neraka. Maka itu kebaikan apa saja kita lakukan agar kita dapat meraih ridha Allah, masuk surga dengan rahmatnya. Kita ini seberataan masuk surga dengan rahmat Allah. Cuman inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu datang kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka itu kita jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun itu kada pernah putus asa sidin. Ditanami nior, habis matian dimakan babi. Tahun ditanami jin pulang, habis mati karena kemarau. Tahun ditanami jin pulang, habis matian karena banjir. Tahun ditanami jin pulang, akhirnya si jin yang menanam mati. Maka kita sampai ke mati, jangan putus asa mengharap rahmat Allah apapun kebaikan kita gawi. Yang kedua, amalan menuju ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah menjadi Imam Syafi'i, mengasihi para aulia Allah. Makanya kehadiran kita malam ini khidmat kita, mengasihi kekasih Allah. Beruntung kita yang dapat meletakkan orang soleh di dalam hati kita. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati orang soleh, itu lebih beruntung. Maka ada dikisahkan di zaman dulu seorang perempuan
hendak menganggap dirinya di hati orang soleh, kemudian berjalan ke rumah orang soleh tadi, sapu tangannya ditinggalnya. Ini orang soleh ketemu sapu tangan, terpikir ini mesti sapu tangan perempuan yang tadi. Hendak dipublikakan di mana alamatnya, hendak menelpon, mana ada telepon beri kemana hendak mencari, akhirnya diambil sapu tangan, dianggap di tempat yang agak tinggi, yang kada dijangkau oleh rekan-rekan. Karena rencana bila nang bibi itu datang mencari bisa dipublikakan. Rupanya bibi itu kada berburik tadi, memang sengaja ditinggal. Akhirnya kiai ini apabila bangun pagi titi sapu tangan keganangan bibi ini tadi. Kena esok titi pulang keganangan. Akhirnya lama-lama bibi itu ada di hati sidin. Maka diangkat Allah bibi itu menjadi wali kutub dalam kisahnya. Maka itu kita berusaha meletakkan orang soleh di dalam hati kita. Maka itu kata Nabi akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kita muliakan ulama, letakkan di dalam hati kita agar kita ini mendapatkan rahmat Allah. Saya ada tetamu dalam beberapa kitab diceritakan yang hampir sama. Karena di akhirat nanti ada hamba Allah yang sudah disidang, anak digiring ke dalam neraka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dipanggil itu hamba, suruh malaikat bertanya, selama hidupnya di muka bumi, pernahkah duduk bersama orang-orang alim? Pernahkah duduk di majelisnya orang-orang soleh? Kalau pernah, sudahlah giring bersama orang soleh. Maka itu beruntung kita. Tadi sudah disampaikan, duduknya kita di majelis ini, maka pahalanya luar biasa. Maka itu kalau dia pernah dosa diampuni, digiring bersama orang soleh. Rupanya kita pernah duduk di majelis orang soleh. Tanya yang kedua, pernahkah sekampung dengan orang soleh? Maka bila kita sekampung ada orang soleh, beruntung kita. Letakkan dia di hati kita, artinya senantiasa kita muliakan. Rupanya kita pernah juga sekampung dengan orang soleh, mungkin bagaimana itu kabul. Maka ada orang soleh di situ. Kemudian ditanya yang ketiga, pernahkah makan sehidang saja dengan orang soleh? Makanya saya waktu membuat di Pekalongan dengan pengasuh ini, kalau dibawa oleh Kiai Imran, pulang pengajian, saya paling senang makan bersama Kiai. Kenapa? Karena saya tahu Kiai ada banyak makan. Saya lah yang membuatnya. Kadang baru mulai makan, dia sudah ambilkan yang taruh ke piring kita. Kita menolak lah, agak pura-pura juga lah. Tandakan dengan ayam itu. Artinya apa? Kalau sudah pernah dengan orang soleh nyaman. Saya pas puasa mengambil puasa putih 3 hari. Puasa putih itu dia buka puasa, dia makan sahur. Maka sekali duduk aja, bila berdiri kita ulang lagi 3 malam. Akhirnya 6 terakhir hari jam 4 juga asar, saatnya singgah mobil di depan pesantren. Nah, berdiri di situ bertiga batin. Kemudian ada Al-Maqullah di Bukan Ais, itu ketua MUI, pertama dia Pekalongan, Pak 4 di bawah sidin kami berdua. Saya ada hendak pergi sebenarnya karena saya puasa, tapi di bawah sidin saya lambat mencurut rupiah, merupakan sidin kedua karena ating sidin ada kemubariji yang sunan punya ketan sunan bunga itu yang mengambilkan rupiah ulun. Akhirnya masuk ke dalam mobil, rupanya sampai di satu tempat orang haulan, rupanya haulan para habaib kumpul, para kiai kumpul. Sudah jam 5:30 habis bertahlil, pas saya berhadapan dengan Habib Ahmad bin Habib Ali bin Habib Ahmad yang sahibul haul pada 14 Sya'ban Pekalongan. Jadi saya pasti hadapan, saya mikir buka apa ada, maka nasi sambing pulang. Nah, maka otomatis kambing nang itu tuh memiliki ingin pulang, apakah santri jarang ketemu itu, nang makan tempe, tahu gitu, sampai kawan-kawan ketemu ini kapan lagi nak makan, akhirnya saya makanlah. Artinya apa? Kesempatan makan bersama beliau, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kalau puasa bisa besok-besok. Maka jadilah kesempatan kita selalu makan bersama dengan orang-orang alim. Bawa ke warung, tapi pian yang membayari. Bawa ke warung belum membayari 2 hari.
Rupanya kita pernah juga makan sehidang dengan orang alim. Coba tanya, pernah tak meletakkan orang alim di hatinya? Kalau dia pernah meletakkan orang alim di hatinya, bila Allah memandang kita, terpandang di hati kita ada orang alim, maka sudahlah digiring bersama orang alim dengan rahmat Allah. Rupanya kita pernah juga. Akhirnya yang terakhir ditanya, pernahkah menyayangi orang yang sayang dengan orang alim? Jadi rupanya di situ sangkutnya, maka digiring bersama orang alim menuju rahmat Allah. Nah, kita kalau digiring bersama orang hebat aman di dunia ini saja. Kalau kita digiring bersama orang hebat sampai ke tempat tujuan turun di Pekalongan, pas anak acara kaulan saya lewat muhara jalan, jadi kawan jangan di muhara jalan, kita lewat tentang kuburan tapi melintas rel kereta api. Tahu takutkanlah berjalan di rel kereta api. Kalau kereta api itu ada kawan-kawan kami tergantung di Cirebon karena kereta api itu lewat, jadi bukan dia hendak lewat itu. Kemudian kereta api datang mau apa? Anak buka supan, kada buka originalnya. Masa orang segagah saya buka seluruh ini kan menjaga enak juga. Akhirnya saya lewat ke depan. Sekalinya mungkin sekilo lagi, karena kalau merapat bujur ke kawan saya, tapi kita bapalah. Yang penting belum melihat kiai para habib laluan sudah dapat memandang dia. Rupanya ada lawas datang mobil berkawal, 5 mobil lebih kurang di hadapan, di belakang masih sejuk mata memandang. Rupanya turunan di situ disambut pakai kumpang. Nang tolak al-batu alaina, cuma mengukur kumpang itu bilang pajak sehari. Kenapa menyambut para kiai dengan para habib? Di sana langsung pakai tangan. Yang pakai tangan itu orang hebat-hebat, namun tenaga lama dari depan itu memang parah memakai tangan. Pokoknya macam mana tadurung masuk ke situ. Kenapa masih dikawal lah? Kan saya sadar diri, saya akan bukan habib bukan kiai. Saya mau keluar, yang mengawal ujung itu nimpil mengkoteko. Jangan keluar sedikit, nimpil saja nanti sampai. Akhirnya saya digiring bersama mereka sampai ke halaman. Coba kalau tolak suran jadi depan. Aku dia sampai ke sana. Baru kemarin ulun disuruh bertahan di rumah kabar guru Tuan Guru Ki Haji Muhammad Bakit Barabai. Jadi saya di situ dari jam 11. Kemudian makan saya dipanggil lagi oleh Sidin dari jam 2 sampai azan asar kami berpisah. Dia guru istirahat di kamar hadapan, Sidin ke belakang. Kemudian ulun melihat juga asar itu majelis Sidin itu penuh sudah. Pengajian itu 9 malam, asar sudah penuh. Saat kali maghrib mari 4 sampai keluar, puluhan ribu yang hadir. Ketika ulun ada di hadapan, kalau hadir di pengajian Sidin paling dari rumah, memang sudah mendengarkan. Rupanya jam 7. Sudah jam 7 juga maghrib menjelang isya keluar Sidin. Lalu saya dipanggil, suruh mengiringi di belakang. Karena saya dikirim bersama beliau tidak ada halangan, satu pun dari yang mana bersalaman. Langsung masuk lewat hadapan. Padahal saya terakhir awal Sidin, tapi ternyata begitu masuk ke dalam, duduk istirahat di situ, minum bersama, menunggu aja isya di kamar Sidin. Kemudian sebagian sunat, timbak kamar kami keluar. Begitu sudah keluar, jadi imam ulun pas bukan belakang Sidin. Kenapa ulun bisa di saat pertama? Karena awal Sidin. Musurangan jadi hebat. Kita di surga mungkin bukan orang alim pasti apa. Mungkin kita tahu jalan kemana tadi pun ini dan dua apinya. Apa yang ngaji berian pun dua api. Api tinggal kemana kita dari Tuhan. Amun kita ada pernah meletakkan orang alim di hati kita. Kalau ada orang alim di hati kita, nasib besar sudah. Untuk tuan rumah yang mengadakan tahun ini nasib besar juga untuk mencapai meraih rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga amalan supaya mudah menuju surga, mengerjakan perintah Allah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan perintah Allah sampai kepada sunat. Wudu isya sampai subuh kada batal. Selama 40 tahun kada pernah peraih menghatamkan Al-Quran setiap malam.
Kalau Imam Ali Al-Mursyidi dalam kitab Sirajul Khalid itu 60 kali semalaman. Itu orang hendak mendapatkan rahmat Allah 60 kali semalaman di luar nalar. Bagaimana bisa 60 kali khatam? 11 jam bisa 60. Orang hafal Quran biasanya paling 3 kali khatam. Ini pilihan Allah. Ini ada wali yang sanggup mengingat waktu. Waktu sedikit bisa banyak dipakai. Ada pula wali yang sanggup melipat jarak jauh ditempuh dengan waktu dekat. Khalil Bangkalan Madura dengan Syekh Nawawi Banten. Bertemu asik bicara ilmu, sekalinya hari jam 3 lebih 5 menit. Jadi Khalil Mbak Yai sudah jam berapa? Jam 3 lebih 5 menit. Lah kita belum salat zuhur. Kalau salat zuhur di sini kata Khalil, waktunya orang nyanda ada cukup. Lalu bagaimana Pak Kiai kita sembahyang tamatah aja di sini? Bagaimana caranya? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, hitungan menit dibuka di hadapan Ka'bah. Begitu, jadi hadapan. Subuhnya kesiangan bangun, ada rumah lagi bini di kalampu, kita umumnya ada di hadapan sembahyang di sini. Akhirnya timbul matahari aja, kita sembahyang ke mata aja. Jangan mati kayak Pak, kita pegangan tangan, pejamkan mata, dijamin teguringan pulang. Bisa ada pegangan kayak Pak. Tapi ada santriku yang menanya, oh di sini di santri, guru bisa dan juga dia berkicing sampai ke mata. Dia pernah mempat pejamkan mata. Habis itu pejam mata, hitungan detik dia buka. Katanya masih di punduk. Nah kalau saja masih di punduk, ya berikan deh. Oh ada yang mesti makan. Ada bisa, apa kayak gitu. Ini kehebatan orang di dalam melakukan ibadah kepada Allah menuju ridha Allah. Yang terakhir amalan menuju surga hidup harus merendah diri kepada semua makhluk. Kata Imam Syafi'i, bukan kepada semua manusia saja. Semua makhluk kita merendah diri, kita akan lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain. Bertemu kita dengan kucing. Kucing itu ada punya kelebihan. Ada yang kucing miliki, kita ada sanggup memiliki. Apa dia? Kucing hidup kada pernah mengeluh. Pernah kita melihat kucing mengeluh memandi orang kucing tetangga? Ada semua. Padahal kucing itu nasibnya kasihan aja. Kadang-kadang dikasih daging makannya, kasih kepala ikan makannya, kasih tulang jadi makannya. Kadang-kadang kita makan kucing itu menunggu titik buntutnya, pilih-pilih matanya, melihat kita memakan iwaknya, mungkin kita tinggal di koi. Kebetulan ada kepala iwak itu kelihatan pucuknya, alhamdulillah dia kucing dapat makan nyaman. Di kepalanya itu kan ada lendirnya, ada isangnya, ternyata habis di sedutnya, di isaknya, di pucuknya, di ampulnya, tinggal kerongkong aja lagi. Ditimpai ke samping sana, kucing menyasahi 2 kali kucing terjulur. Dimakannya tulang, kada mengeluhnya. Habis tulang ikan itu dimakannya, datang yang nama kita nyaw, ya terima kasih. Dia hebat. Enggak dua lah, kada nyaw, bulan. Kalau ada paham benar kucing. Asalnya kan kucing kada pernah mengeluh. Kita ketemu dengan makhluk Allah, anjing aja. Kalau anjing kita kan bisa merasa hebat daripada anjing. Dalam kitab Kasyifatus saja halaman 40 jangan salah, itu kelebihan anjing yang kita ada sanggup melawan orang awam. Kalau orang pilihan lain, kita ini termasuk orang awam, ada sanggup melawan anjing. Itu kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau belum terangkan yang 12 macam sampai subuh kada selesai. Kenapa? Kalau tidak hafal ini. Kitabnya tinggal di rumah. Pertama, kelebihan anjing itu, dia tidak gampang melupakan kebaikan orang lain. Ada kitab menerangkan anjing itu 3 hari saja dikasih makan, 3 tahun kada bakal hidupnya. Makanya kayak begitu, garasnya anjing mengejar kita, datang ampunnya mengiap, pasti menurut. Kenapa? Karena dia ingat kebaikan majikannya. Ada kawan saya, bingung anjing lawas sudah meninggal dunia, dibawa ke pemakaman, anjing itu 4 ke pemakaman. Sekalinya pulihkan orang, anjing meninggal. Kata adikku, anjing itu ketinggal 7 hari itu baru dipulih di kuburan tuh. Mumpung-mumpungan duduknya menunggu kuburan, aku ada majikan di bawah. Mentah ambil dia kata dia.
kita macam kami tadi meninggal, mengampunikan boleh. Berarti kita tidak lebih baik. Boleh nyamber. Kita di mana baiknya? Pertemuan dengan apa saja. Kata Imam Syafi'i, kita jangan merasa lebih baik. Dengan tumbuh-tumbuhan kita lebih baik. Kita melihat pohon mangga berbuah lebat, orang mengambil buahnya, adalah yang hormat. Naik diguyarnya, ini pohon mangga, tapi buah yang dibelinya. Datang bulan seekor, humbangnya awan kayu yang sasat, patah jadi mangga, tapi tetap buah yang dibeli. Kalian tahu dulu, mangga itu buah gelap. Kita hebat, kurang jahat dengan kita, nanti kita bersebaikan pohon mangga. Berarti kita pada lebih baik daripada pohon mangga. Tetapi pisang aja, pohon pisang kita ada lebih baik dari pohon pisang. Pohon pisang itu ada belum mati kalau belum berbuah. Atau pohon pisang paling seminggu berbuah pulang. Atau berbuah pulang. Tapi jangan berbuah kalau sudah berbuah. Makanya pisang kalau mati kecuali berbuahnya. Sekalipun buahnya ada pentingnya. Yang penting berbuah. Inilah yang dimaksud Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti kita ada lebih baik daripada makhluk Allah yang lain. Inilah jalur menuju kepada surga. Bukan bahwa kita harus hidup tawadhu, harus memuliakan guru-guru kita, harus bertakwa kepada Allah. Insya Allah mudah menuju jalan kepada surga. Amin. Allahumma amin. Ini saja sekilas yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.